Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ar-Rafi dengan NPM 202143500640. Di sini saya akan membuat video simulasi penggunaan program tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Seleksi Penerima Bantuan Sosial BLT Dana Desa pada warga RT 01 RW 02 Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi dengan metode Simple Additive Weighting (SAW). Oke, kita langsung saja. Di sini kita memerlukan dua aplikasi pendukung, yaitu Exam dan juga kedua yaitu NetBeans. Oke, di sini Exam sudah kita nyalakan ya untuk Apache dan juga MySQL ya. Oke, selanjutnya kita langsung jalankan programnya. Kita ke login lalu kita Oke, di sini ada muncul ya tampilan halaman loginnya, yaitu untuk aplikasi sistem pendukung keputusan seleksi penerima bansos BLT DD Desa Limus Nunggal. Oke, di sini kita langsung ditampilkan halaman login. Di sini jika kita sudah memiliki akun, kita bisa langsung melakukan login, masukkan username dan juga password. Tapi jika kita belum memiliki akun, kita bisa register terlebih dahulu. Di sini kita bisa masukkan username. Lalu di sini kita bisa pilih level atau status kita ini mau sebagai admin atau sebagai staff desa. Lalu di sini kita bisa masukkan password dan ulangi password. Karena di sini saya sudah punya akun, kita akan langsung login saja. Saya di sini mencoba memasukkan password yang salah. Oke, maka akan muncul pesan error di mana pesannya itu username atau password salah. Oke. Lalu jika kita di sini saya akan memasukkan password yang benar. Oke, maka akan muncul pesan sukses, login berhasil. Kita klik OK. Maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard atau halaman utama dari aplikasi sistem pendukung keputusan seleksi penerima bantuan sosial BLT DD Desa Limus Nunggal. Baik, seperti ini jadi ya tampilan awal ya, yaitu tampilan dashboardnya. Di sini ditampilkan yaitu jumlah warga, jumlah kriteria, data normalisasi dan juga data penerima. Di sini kita lihat ada keterangan tempatnya ya, keterangan tempat yang menjadi fokus kita untuk melakukan penerima bantuan sosial, yaitu di sini ada untuk alamat, RT, RW, kecamatan, kabupaten dan lain-lain. Lalu di samping di sini kita ada diberi tampilan chart penerima bantuan ya per tahun. Jadi untuk setiap tahun ini pasti jumlah penerima itu berbeda karena pasti dari setiap tahun per tahun pasti warga itu mengalami perubahan. Oke, dan juga di sini ada data warga. Di sini hanya menampilkan nama-nama warga ya yang sudah diinput. Oke, sekarang kita lihat di sini ada menu, sidebar menu. Di sini ada dashboard, yaitu halaman ini ya, itu sudah kita tampilkan tadi, sudah saya jelaskan. Lalu ada data master, data transaksi, report dan juga logout. Kita lihat di sini untuk pertama itu data master. Jika kita klik, oke, dia akan ada submenu lagi. Ada 3, yaitu ada submenu data warga, data kriteria dan juga bobot kriteria. Lalu untuk data transaksi, di sini ada submenu lagi, ada 2, yaitu submenu normalisasi dan juga perankingan. Dan jika kita lihat untuk menu report, di sini dia juga memiliki submenu lagi, antaranya itu ada report untuk mencetak data warga, data perhitungan dan juga penerima bantuan. Oke, sekarang kita masuk ke menu pertama, itu data master. Kita beralih ke data submenu ya, submenu data warga. Oke, di sini sudah tampil ya untuk halaman menu data warga. Jadi seperti ini tampilannya untuk menu data warga. Di sini kita ditampilkan itu ada button tambah, button import data, pencarian
dan juga tabel dari data warga itu sendiri yang menampilkan ID, nama warga, nik, jenis kelamin, alamat, dan juga tanggal lahir. Oke, di sini kita bisa lihat ya data-data yang sudah ditambahkan, ada 8 di sini. Untuk data warga ini bagaimana cara menambahkan datanya? Oke, di sini ada button tambah ya. Jika kita klik maka akan ditampilkan halaman menu tambah data warga. Oke, di sini sudah kita lihat ada formulir penambahannya. Kita bisa coba kita tambahkan ya. Di sini untuk ID warganya sudah otomatis ya. Lalu nama warga misalkan kita masukkan Rina, misalkan kita masukkan nama warga. Untuk nicknya, oke, kelamin kita pilih perempuan, alamatnya Bogor. Oke, ada tanggal lahir, misalkan kita masukkan dia. Oke, kita klik simpan. Ya, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Kita klik oke, maka data yang tadi kita tambahkan sudah muncul ya. So, lalu bagaimana misalkan dalam satu kampung ya, dalam suatu tempat untuk melakukan penyeleksi penerima bantuan ini ada 300 kakak lebih, kan tidak mungkin kita akan memasukkannya satu persatu, itu akan memakan waktu yang banyak dan juga melelahkan. Oke, di sini ada menu import data melalui Excel ya. Jika suatu tempat itu mempunyai data warganya dalam bentuk Excel, bisa langsung kita masukkan ke aplikasi ini, kita import lewat data Excel itu. Misalkan di sini saya ada contoh data warga ya. Untuk dari Excel, coba kita klik import data, maka akan ditampilkan ya. Untuk memilih file Excel ini, kita pilih ini untuk data warga, lalu kita buka. Oke, maka akan loading dalam proses inputan. Oke, dan semua data berhasil ditambah ya. Maka kita lihat data yang baru ditambah tadi di bawahnya ini Rina ada Rahmal. Oke, berhasil lah. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk memasukkan data warga yang begitu banyak satu persatu, maka itu akan melelahkan. Oke, lalu bagaimana jika kita ingin mengedit data? Oke, caranya itu kita pilih salah satu data kita yang ingin diedit ya. Misalkan Juki ini kita klik. Oke, maka kita lihat tadi untuk button sebelumnya itu hanya button tambah dan import data. Jika kita klik batal, oke, kita pilih salah satu data, maka button ini akan berubah menjadi edit, hapus, dan juga batal. Oke, jika kita ingin edit, kita pilih button edit. Oke, maka tadi untuk data dari Juki ini akan ditampilkan kembali di form edit data warga ini. Oke, misalkan kita ingin edit namanya Juki, ini huruf kecil lah, misalnya kita ganti huruf gede aja, Juki. Alamatnya kita ganti Jakarta, kita simpan. Oke, maka akan muncul pesan data berhasil diubah. Kita klik oke. Kita lihat untuk data Juki, lihat sudah berubah dari namanya tadi kecil kita jadi uppercase. Lalu untuk alamatnya kita ganti jadi Jakarta, maka berhasil lah. Lalu bagaimana jika untuk menghapus? Sama seperti tadi ya, kita klik datanya, kita pilih hapus, maka akan muncul apakah Anda menghapus data warga A17, itu ID-nya ya dari A17 ini. Karena kalau kita gunakan nama, bisa jadi nama itu ada yang sama ya, jadi kita gunakan ID sebagai pembeda. Oke, kita klik yes. Oke, maka muncul pesan data berhasil dihapus. Maka data yang tadi kita dihapus hilang dari sini ya. Oke, berarti sudah berhasil. Untuk menu pencarian juga ini bisa kita gunakan ya. Jika ingin mencari data, kita ingin mengedit tapi data sudah terlalu banyak, kita gunakan menu pencarian. Misalkan kita cari namanya Raffi. Oke, maka akan muncul ya data yang tadi kita cari di sini. Oke, makin berhasil. Oke, lalu bagaimana caranya menghapus data secara sekaligus? Misalkan ya, ini data sudah banyak, ada 300 data lebih, dan kita ingin menghapus seluruh datanya semuanya. Tidak mungkin kita hapus satu persatu seperti tadi ya, itu akan sangat melelahkan dan membuang banyak waktu. Bagaimana caranya? Ada caranya, yaitu pertama-tama kita pilih salah satu warga dulu, lalu bisa kita blok semuanya yang mau kita hapus, atau kita pilih lalu kita kontrol A, bisa seperti itu. Misalkan kita pilih dari A8, kita blok sampai A15 ini ya, kita ingin hapus data semuanya, lalu kita klik hapus. Nah, maka akan muncul notif seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus 8 data? Karena kita ingin menghapus, kita pilih yes. Oke, maka semua data berhasil dihapus yang tadi kita pilih ya. Kita klik OK.
maka datanya akan hilang terhapus. Jadi seperti itu. Jadi agar tidak kita capek menghapus data satu persatu, untuk data yang banyak yang ingin kita hapus ya. Jadi ada caranya agar bisa langsung menghapus semua data seperti itu. Oke. Kita selanjutnya kita ke menu data kriteria. Oke. Maka kita akan ditampilkan menu data kriteria seperti ini. Di sini kita ditampilkan dua tabel, di mana satu menampilkan data kriteria dan satunya itu data subkriteria. Oke, kita cek dulu untuk data kriteria. Di sini sudah ada contoh ya. Di sini sudah diberi untuk kriteria ada 1 sampai 7 kriteria. Oke, sebenarnya untuk penambahan, edit dan juga hapus sama seperti tadi pada menu data warga ya. Dan misalkan kita kasih contoh untuk penambahannya. Oke, jadi seperti ini untuk form ya, tambah data warga seperti ini. Jadi untuk ID kriteria sudah otomatis. Lalu nambah kriteria, misalkan di sini kita masukkan jumlah anak sakit, jangan anak sakit, kita jumlah anak sekolah, kita contoh, lalu kita kasih benefit untuk kriteria, kita simpan, maka data berhasil disimpan, kita klik OK. Lalu kita scroll ya. Oke, tadi ada 7 kriteria, kita tambah 1, lalu jadi 8 kriteria. Oh, ternyata di sini jumlah anak sekolah sudah ada ya. Oke, lalu misalnya kita ingin edit nih, untuk yang ini nih, kita edit, kita bedakan tipe kriterianya, kita jadikan cost misalkan, contoh, kita klik simpan, maka data berhasil diubah, klik OK, kita lihat tipe kriterianya sudah berubah ya. Untuk hapus, kita pilih salah satu data, lalu kita klik hapus. Oke, jumlah anak sekolah yang ini ya, kita hapus. Oke, maka untuk tadi kriteria ke-8 itu sudah terhapus ya. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua itu kita lihat untuk data subkriterianya. Di sini udah ada contoh ya. Ada 3 subkriteria, yaitu menampilkan subkriteria dari 7 kriteria. Kita lihat di sini ada C1, C2 sampai C7. Di sini ada 3 subkriteria dari masing-masing kriteria ya, dengan tingkat kepentingannya. Ini yang 1, ini 2, dan ini yang ketiga. Lalu sekarang kita beri contoh bagaimana cara penambahannya. Kita klik tambah di sini. Oke, maka kita akan diberi tampilan form tambah data subkriteria seperti ini ya. Misalkan untuk penghasilan per bulan. Oke, di sini untuk penghasilan per bulan misalkan kita isi ya, kurang dari 500.000. Oke, untuk tingkat kepentingannya tadi kan ada 3 ya. Oke, di sini kita pilih yang keempat untuk semuanya. Oke, jadi kita klik simpan. Kita lihat semua data kriteria berhasil disimpan. Oke, di sini kita lihat untuk data keempat sudah muncul ya, dari kita tambahkan. Untuk kriteria keempat dari C1 yaitu kurang dari 500.000 ya. Kita lihat untuk semuanya, kita sudah tadi tambahkan. Untuk mengedit pun sama, kita pilih, klik salah satu data, kita edit, maka akan muncul pemedit yang sudah tadi ditambahkan ya. Kita lihat misalkan di sini jumlah anak sekolah, kita edit jadi 5 misalkan ya. Klik simpan. Oke, maka di sini berubah ya jadi 5 anak ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk hapus pun sama. Misalkan di sini yang tadi kita hapus salah satu, ini bisa kita hapus salah satu dari kriteria ya. Bisa juga semua. Bisa kita ingin hapus satu ya. Ingin menghapus data C7 5 anak. Oke, yes. Maka kita hilang nih untuk C7 saja, dan juga kita bisa menambahkan kembali. Kita klik edit. Tadi di sini ya, biar ada 5 anak. Oke, kita klik simpan. Oke, maka akan bisa muncul kembali ya. Seperti itu. Dan hapus pun sama seperti tadi ya. Oke. Jadi seperti itu untuk menu data kriteria ya, yang di dalamnya ada data kriteria dan juga subkriteria. Oke, untuk selanjutnya kita pindah ke menu bobot kriteria. Oke, jadi seperti ini ya untuk tampilan data bobot kriteria. Di sini bisa kita lihat ada button tambah dan juga menu pencarian, dan di sini ada tabel yang menampilkan nama kriteria dan juga bobotnya. Oke, lalu bagaimana untuk cara penambahan data bobot kriteria? Oke, di sini kita klik button tambah ya. Oke, maka di sini kita lihat ada ID, di sini sudah otomatis, di sini ada nama kriteria. Nama kriteria ini otomatis yang belum ditambahkan bobot maka akan muncul di sini di tambah data kriteria di sini. Jadi bisa kita berikan bobot, contoh di sini
10 ya untuk bobotnya. Lalu kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Ya, di sini maka akan muncul ya di tabel yang sudah tadi kita tambahkan. Tabel bobot kriteria di sini ada nama kriteria dan juga bobot. Di sini juga kita bisa melakukan pengeditan dan penghapusan data. Kita bisa klik edit ya. Di sini misalkan kita ubah jadi 0,20. Oke, di sini kita sudah berubah. Kita ubah lagi misalkan 0,10. Oke, jadi seperti itu. Hapus pun sama. Ya. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu untuk submenu ketiga dari data master, yaitu bobot kriteria. Selanjutnya kita pindah ke data transaksi. Di sini ada dua submenu lagi, yaitu normalisasi dan juga perankingan. Baik, kita ke submenu yang pertama, yaitu normalisasi. Oke, di sini kita lihat dari tampilannya seperti ini untuk menu normalisasi ya. Di sini kita lihat ada dua tabel, yaitu tabel data normalisasi dan juga tabel hasil normalisasi. Oke, di sini kita lihat ada button tambah dan juga tabel ya, dimana masing-masing warga yang sudah ditambahkan dipilih subkriteria dari masing-masing kriteria setiap alternatif ini. Oke, misalkan untuk penambahannya, kita klik tambah ya, tambah, jadi ditampilkan seperti ini. Kita lihat nama warganya di sini otomatis yang belum ditambahkan sebelumnya. Kita pilih misalkan untuk penghasilan per bulan, kita pilih subkriterianya, kita pilih misalkan 500 sampai 1 juta. Kita pilih jumlah tanggungannya 1, jumlah pekerjaan, status pekerjaan pegawai tidak tetap, memiliki rumah sewa, kita lihat memiliki kendaraan misalkan sepeda motor, keadaan lansia atau disabilitas tidak ada, jumlah anak sekolah tidak ada. Jika data sudah diisi semua, kita klik simpan. Oke, berhasil. Kita lihat tadi Reza yang baru kita tambahkan di sini sudah terlihat ya. Dari masing-masing kriteria, inilah subkriteria yang sudah kita pilih. Tadi urutan ketiga, pertama, 4, 3 ya. Ini adalah tingkat kepentingan dari masing-masing subkriteria. Seperti itu. Bagaimana jika kita ingin mengedit dan menghapus? Seperti biasa, kita pilih salah satu data, kita bisa mengedit, akan juga melakukan penghapusan seperti ini. Jika kita ingin menghapus, yes, oke, data berhasil dihapus seperti ini. Oke. Lalu bagaimana untuk melakukan penormalisasiannya dari data-data yang sudah kita pilih ini? Oke, caranya itu kita klik di sini button normalisasikan. Lalu jika kita klik di sini, maka akan muncul dialog di mana apakah data kriteria yang dimasukkan sudah benar. Oke, di sini kita pilih yes. Maka perhitungan normalisasi data berhasil. Dan di tabel hasil normalisasi ini akan menampilkan hasil dari perhitungan normalisasi ini ya, dari data yang sudah kita pilih di sini. Kita lihat untuk angka-angkanya di sini adalah hasil ya, dari hasil normalisasi setiap alternatif. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya itu kita simpan datanya ya. Kita klik simpan. Oke, data normalisasi berhasil disimpan. Maka di sini akan langsung menghilang ya, karena tadi datanya sudah kita simpan. Jadi seperti itu untuk menu normalisasi. Oke, kita ke menu yang kedua, yaitu perankingan. Oke, jadi seperti ini ya untuk tampilan menu dari perankingan. Kita lihat ada 3 tabel di sini, yaitu pertama tabel data hasil normalisasi, lalu yang kedua ada tabel data hasil perhitungan, dan juga tabel peringkat. Oke, untuk yang pertama itu tabel hasil normalisasi. Itu adalah hasil perhitungan normalisasi yang sebelumnya sudah kita simpan. Jadi nanti dia hasilnya akan ditampilkan di sini untuk kita akan melakukan perhitungan lanjutan ya, dan juga melakukan perankingan nanti. Baik, untuk di tabel hasil normalisasi ini kita tidak bisa untuk melakukan penambahan maupun edit. Kita hanya bisa melakukan penghapusan data. Dimana jika kita pilih salah satu data, di sini kita bisa pilih hapus datanya, mau dihapus atau tidak. Jadi seperti itu. Misalkan kita tidak ada akan melakukan apa-apa. Oke, baik, kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan perhitungan data menggunakan rumus atau metode SAW ya. Di sini kita caranya klik button hitung data. Jika kita klik hitung data, maka akan muncul apakah Anda yang ingin melakukan perhitungan data. Kita pilih yes. Oke, perhitungan selesai dan hasil ditampilkan. Kita lihat di sini pada tabel data hasil perhitungan ya. Di sini kita diperlihatkan hasil dari hasil perhitungan data-data yang kita sudah normalisasikan sebelumnya. Dimana di sini ada perhitungan data dengan rumus SAW itu, dimana akan menampilkan hasil seperti ini dari setiap warga yang sudah kita input tadi. Kita lihat dan juga ini sudah ada totalnya ya. Oke, untuk perhitungan selesai, di sini kita melakukan peringkat atau perankingan. Tapi sebelum melakukan peringkat atau perankingan ini, kita di sini masukkan top N dulu, di mana kita bisa memfilter jumlah
penerima bantuan sosial BLTDD ini. Misalkan dalam satu RT ya, satu kampung, RT ingin memberikan bantuan pada seluruh warganya. Misalkan jumlah warganya itu ada 300 kakak, tapi RT hanya bisa memberi sebanyak 200 bantuan. Jadi tidak semuanya bisa menerima. Oke, di sini bisa kita filter di sini. Misalkan karena di sini kita hanya ada 4 warga, misalkan di sini kita bisa berikan top NA itu 2 yang bisa mendapatkan bantuan sebagai calon penerima. Misalkan kita pilih 2 top NA di sini, lalu kita klik peringkat. Oke, maka di tabel peringkat ini kita lihat kita diberikan 2 data warga sebagai statusnya penerima dan juga statusnya tidak, karena sudah kita filter ya tadi di top N ini, dimana sebagai ranking pertama yaitu Nisma dengan total hitung tertinggi yaitu 0,92. Lalu yang kedua itu ada Nindya, dimana total hitung atau hasilnya tadi di perhitungan itu 0,85 yang berada di urutan kedua. Jadi karena kita memberikan top N itu 2, maka Nisma dan Nindya ini berhak sebagai penerima bantuan sosial BLTDD ini. Yang lainnya jadinya tidak termasuk dalam kategori penerima. Jadi seperti itu. Dari sini bisa kita rubah, misalkan bisa jadi 3, lalu kita klik peringkat. Maka Sinti yang dengan nilai 0,77 lebih tinggi daripada Dendi, dia berubah statusnya menjadi penerima, seperti itu. Misalkan kita sudah melakukan perhitungan dan juga perankingan seperti ini, kita bisa menyimpan data si perhitungan dan juga perankingan ini dengan mengklik button simpan di sini. Misalkan kita klik simpan. Oke, maka data perhitungan berhasil disimpan. Seperti itu. Baik, jadi seperti itu untuk menu perankingan ya di data transaksi ini. Jadi seperti itu. Oke, kita ke menu selanjutnya yaitu report. Di mana report ini mempunyai submenu juga. Ada 3 yaitu data warga, data perhitungan dan juga penerima bantuan. Baik, kita lanjut ke submenu report yang pertama yaitu data warga. Oke, jadi seperti ini ya untuk tampilannya. Jadi kita jika ingin melakukan report atau melihat mencetak laporan data warga, maka di sini kita bisa langsung melakukan percetakan. Jika kita klik cetak, akan menampilkan tampilan laporan data. Nah, jadi seperti ini ya untuk tampilan laporan data warga. Kita lihat seperti ini, ada nama warga, nik, jenis kelamin, alamat dan juga tanggal lahir. Kita klik scroll ke bawah seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan report atau laporan data warga ya. Lalu selanjutnya kita ke menu yang kedua dari report yaitu data perhitungan. Oke, di sini sedikit berbeda ya. Di sini kita diberi filter tahun, pilih tahun cetak. Dimana untuk seleksi ya, penyeleksi penerima bantuan sosial BLTDD ini dilakukan per tahun. Jadi setiap tahun itu data penerima pasti berbeda dan juga masing-masing data perhitungan pun pasti berbeda karena per tahun kita lakukan perhitungan ini pasti perhitungannya berbeda. Misal di sini kita pilih tahun cetak tahun 2025. Kalau kita klik cetak, oke, maka akan menampilkan tampilan laporan data perhitungan seperti ini. Kita lihat untuk nama warganya di sini ada ya. Maka kita diperlihatkan data-data perhitungan dari kriteria 1 sampai kriteria 7 dan juga totalnya untuk masing-masing dan juga tanggal dimana kapan dia dilakukan perhitungan. Oke, kita scroll ke bawah seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya untuk tampilan laporan data perhitungan. Oke, kita ke menu yang ketiga yaitu penerima bantuan. Oke, kita juga di sini diberi filter seperti tadi data perhitungan. Kita bisa pilih tahun untuk melakukan pencetakan data ya. Sekarang kita pilih di sini tahun 2025. Ya, maka seperti ini untuk tampilan laporan data penerima bantuan, di mana kita bisa lihat nama warga, lalu kita bisa lihat total hitung dan juga ranking dan juga status penerimaan atau tidak. Itu. Di sini kita lihat tadi yang baru kita simpan ya datanya tadi setelah melakukan perhitungan Nisma, Nindya dan juga Sinti dengan status mereka itu sebagai penerima. Oke, jadi seperti ini ya untuk tampilan laporan data penerima bantuan. Oke. Jika kita pilih tahun cetak tahun 2024, misalkan kita klik cetak. Oke, di sini tidak ada dokumen apapun ya yang bisa dicetak karena memang kita tidak melakukan pendataan untuk tahun 2024 ya, jadi dia tidak ada. Baik, seperti itu. Kita bisa lihat di dashboard di sini ya, karena baru yang terdata di sini hanya tahun 2025. Jadi kita belum ada tahun untuk sebelumnya ataupun ke depannya. Tapi untuk di sini di tampilan chart sini ya kita bisa lihat
nanti perkembangan warga, baik itu turunkah atau bertambahkah dari tahun ke tahun, berapa banyak atau yang yang menyandang sebagai status penerima bantuan, seperti itu. Oke, kita ke menu yang terakhir dari aplikasi ini, yaitu ada menu logout. Oke, di sini jika kita pilih logout, maka kita akan ditampilkan dialog apakah Anda ingin logout. Jadi apakah kita ingin keluar dari aplikasi ini. Misalnya kita pilih yes. Oke, maka kita akan dikembalikan ke halaman login semula. Oke, jadi kita tidak langsung keluar. Jadi apakah di sini kita akan melakukan login lagi atau tidak? Jadi seperti itu ya untuk aplikasi ini. Oke, jadi cukup sekian dari video simulasi aplikasi sistem pendukung keputusan seleksi penerima bantuan sosial BLTDD, BLT Dana Desa Limus Tunggal. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.